Bab 9. Dr. Enggar segera memanggil asisten Roy untuk memberikan penjelasan dan mengumpulkan para asisten dan pelayan di villa tersebut. Asisten Roy segera melaksanakan perintah dan meminta Pak Roshid untuk segera menyiapkan ruangan khusus. Sementara itu, Dr. Enggar segera mengambil darah Alena untuk dapat segera dites golongan darahnya. Di ruangan, para asisten dan pelayan sudah berbaris, siap untuk melakukan tes golongan darah. Dr. Enggar sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Sementara, para asisten dan pelayan sudah mulai maju bergantian. Setelah beberapa lama, "Apa golongan darah gadis itu, Enggar?" Suara yang tidak tahu sejak kapan pemiliknya ada di dalam ruangan membuat Dr. Enggar terkejut. "Wah, untung aku tidak punya riwayat serangan jantung, Daniel," jeritan batin Dr. Enggar. "Golongan darah Nona AB positif, Tuan," jawab Dr. Enggar masih dengan mengambil sampel darah para pelayan. "Apakah sudah mendapatkannya?" tanya Daniel kembali. "Tadi sudah mendapatkan satu yang sama. Namun, setelah saya cek kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk melakukan donor darah karena tekanan darahnya sangat rendah. Ini tinggal sisa 5 pelayan. Semoga ada yang cocok lagi," ucap Dr. Enggar dengan jelas. Tanpa menjawab, Daniel masih terus memperhatikan hasil tes pengambilan darah tersebut. Hingga kini, Dr. Enggar mengambil sampel darah pelayan yang terakhir. Harap-harap cemas. Namun, hasil tes darah pelayan yang terakhir pun masih belum ada kecocokan. Dr. Enggar menghela nafasnya karena dia tahu pasti ada bom waktu yang akan meledak beberapa detik lagi. Namun, beberapa saat kemudian, ia seperti mendapat angin segar. Refleks, ia langsung menoleh kepada Tuan Daniel. "Apa?" pertanyaan Daniel ketika melihat tatapan tajam Dr. Enggar. "Bukankah golongan darah Anda AB positif, wahai Tuan Muda?" jawab Dr. Enggar dengan tersenyum miring. "Terus, apa kau memintaku untuk mendonorkan darahku?" pertanyaan Daniel seperti tidak terima. "Setelah kita melihat kondisi sekarang, hanya ini satu-satunya jalan, Tuan. Jika tidak, gadis itu tidak akan tertolong," tegas Dr. Enggar. Daniel menghela nafas kasar. Ia berpikir sejenak. Dan memang tidak ada pilihan lain. "Ya sudah, segera cek kondisiku. Dan kau, Roy, pastikan ruangan dan peralatan sudah siap untuk proses transfusi darah," perintah Daniel kepada Dr. Enggar dan asisten Roy. "Baik, Tuan," jawab mereka bersamaan. Villa ini memang dilengkapi fasilitas bak rumah sakit, karena mengingat letak villa yang lumayan jauh dari pusat kota. Dan tuannya
memang sering menggunakannya untuk keadaan darurat. Inilah alasan lelaki itu tidak membawa Alena ke rumah sakit. Di samping untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, fasilitas peralatan kedokteran di villa ini sudah mumpuni. Setelah Dr. Enggar memastikan kondisi kesehatan Daniel, ia segera mengambil keputusan untuk segera melakukan tindakan transfusi darah. Ia segera menuju basement, di mana ruang perawatan terletak di sana. Daniel dan Alena sudah berbaring di tempat tidur, yang berbeda dengan selang yang sudah disiapkan untuk proses pendonoran. Dr. Enggar memulai proses transfusi darah. Sejenak, Dr. Enggar menatap wajah Alena. Entah hal apa yang harus kau tebus setelah kau sadar nanti, Nona. Batin Dr. Enggar merasa prihatin dengan gadis di depannya. Karena dia paham betul dengan watak lelaki yang sedang berbaring di sampingnya. Setelah Dr. Enggar merasa sudah cukup, ia segera melepas selang yang menghubungkan Daniel dan Alena. Kini, wajah Alena mulai terlihat segar, walaupun matanya masih terpejam. Namun, wajah Daniel terlihat sedikit pucat. Hal itu membuat Dr. Enggar sedikit panik. Segera ia beranjak mengambilkan beberapa vitamin dan suplemen supaya kondisinya segera pulih. Namun, baru beberapa langkah Dr. Enggar berjalan mendekat, Daniel segera bangkit dan meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata pun. Hanya sorot mata dingin yang ditujukan kepada Dr. Enggar sebelum pergi. Hal itu membuat Dr. Enggar menghela nafas dengan kasar. Hais, dasar tuan tak berperasaan, umpat Dr. Enggar dalam hati. Melihat asisten Roy yang masih berada di depan pintu, Dr. Enggar segera menghampirinya. Asisten Roy, berikan suplemen ini kepada bosmu yang tidak berakhlak itu, perintah Dr. Enggar dengan kesal. Engkau sudah siap kehilangan karirmu, ucap tajam asisten Roy. Satu kalimat yang spontan membuat Dr. Enggar merinding. Ia hanya nyengir kuda dan angkat tangan. Solo kenapa, bro? Canda, hehehe. Maksudku, kasih ke tuanmu yang baik hati itu ya. Tanpa menjawab, asisten Roy langsung merampas suplemen yang dipegang Dr. Enggar dan berlalu tanpa sepatah kata pun. Memang kalian ini satu paket yang benar-benar sempurna. Iya, sempurna. Sama-sama gak punya hati. Namun, sebelum asisten Roy mendengar semuanya, ia refleks menutup mulutnya. Duh, mulut kau lemes banget. Semoga saja Roy tidak mendengarnya. Kekhawatiran Dr. Enggar setelah mengungkapkan unek-uneknya. Usia asisten Roy dengan Dr. Enggar memang tak terpaut jauh. Bahkan, Dr. Enggar hanya lebih tua 2 bulan dengan asisten Roy, yang artinya mereka seumuran. Dr. Enggar mulai membereskan peralatan yang tadi ia pakai untuk proses transfusi darah. Tring, 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 tring. Suara panggilan telepon di ruangan tersebut membuat Dr. Enggar
Ranjit kaget. Bahkan, barang-barang yang ia pegang hampir mau dilemparnya. "Halo," jawab Dokter Enggar dengan nada sedikit tinggi ketika mengangkat telepon. "Tuan minta Nona segera dipindahkan ke kamar utama. Apa semua sudah beres?" Jawaban suara dari telepon. "Wahai Tuan Roy, apakah karena saking dendamnya engkau denganku, sampai kau tidak menyimpan kontak nomor teleponku? Kau hampir membuatku jantungan," jawab Dokter Enggar dengan kesal. "Apakah handphonemu itu masih benar-benar berfungsi, wahai Dokter Enggar yang terhormat? Segera buang saja teleponmu sebelum tuan muda yang menghubungimu." Balasan ejekan dari asisten Roy. Astaga, Dokter Enggar teringat sesuatu. Ia segera mengecek ponsel di saku jasnya. "Oh my god, aku lupa masih silent handphoneku, Roy." Terlihat ada 3 panggilan tidak terjawab dari asisten Roy. "Iya, semoga kau juga melupakan gajimu," jawab asisten Roy sekenanya. "Ya ampun, tega bener loh bro." "Iya ya, ini sudah selesai. Tinggal memindahkan Nona saja. Dan tolong kasih tahu pelayan untuk membantu memindahkan beberapa peralatan ini ke kamar Nona. Karena Nona masih membu..." Tut, tut, tut. Suara sambungan telepon sudah dimatikan asisten Roy tanpa sepatah kata pun. "Halo? Halo?" Wah, memang sama-sama asisten gak ada akhlak, celota Dokter Enggar kepada asisten Roy. "Sabar Enggar, sabar." Dokter Enggar bergumam sambil mengelus dada. Selang beberapa menit, Pak Roshid sudah datang bersama beberapa pelayan. Mereka segera menyelesaikan tugasnya. Disambut.